Kami bersyukur di hadirat-Mu pagi hari ini Bapa di sorga. Kami benar percaya dan sungguh percaya di mana roh Allah ada pasti ada kelepasan. Di mana ada roh Allah pasti ada kebebasan. Di mana ada roh Allah pasti ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah pasti ada kesembuhan. Di mana ada roh Allah pasti ada jawaban. Di mana ada roh Allah pasti ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil ketika roh Allah hadir. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan semua umat-Mu, jemaat Shekina yang ada di rumah. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau menembus zaman dan masa. Engkau menembus ruang dan waktu. Engkau menembus dinding-dinding. Engkau menembus setiap udara. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur di pagi hari ini Bapa. Kami rindu setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat Tuhan pagi ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kami siap sekali lagi dibentuk oleh firman-Mu. Kami siap sekali lagi dipulihkan, diubahkan, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang siap menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini, tidak ada dalam setiap kami, tidak ada di rumah-rumah kami, karena roh Allah bersama-sama dengan kami, hadirat Allah bersama-sama dengan kami, dan di sana kami memperoleh kebebasan, kami memperoleh kepuasan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi telinga kami, buka mata kami, jelikan pendengaran kami untuk mendengar pewahyuan dari Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas, sehingga suara itu benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan siap untuk disampaikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayan dipersilahkan duduk. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada janji berkat di dalamnya. Ketika kita memberikan waktu dari semua kesibukan, di rumah tidak ada yang bisa kontrol, tidak ada yang bisa lihat. Tapi ada mata yang tidak pernah tertutup, mata yang tidak pernah lelah memperhatikan setiap kita. Ketika kita duduk dan mempersembahkan waktu kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia yang melihat setiap kita, Dia juga yang akan memberkati setiap kita. Baik, puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari kitab 2 Raja-Raja, Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah dan kita semua yang ada di tempat ini, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Baik, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kita baca mulai dari judul pembacaan kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah
kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana. Jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini kita semua sudah tahu. Kita banyak mendengar kisah ini. Kisah bagaimana seorang janda dengan 2 anak laki-laki dan buli-buli berisi minyak. Pagi hari ini saya ingin membawa kita dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kalau kita baca tadi, kita temukan ada kata bejana. Nanti bisa dibaca dan dilihat ada berapa banyak kata bejana yang muncul di sini. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Judul firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini adalah minyak dan bejana. Sekali lagi, minyak dan bejana. Kita lihat bahwa di ayat yang pertama dijelaskan seorang perempuan, dia adalah istri seorang nabi. Seorang nabi yang takut akan Tuhan. Dan kita tahu di zaman perjanjian lama seorang nabi itu menjadi perwakilannya Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada umatnya pada zaman perjanjian lama. Dan sebagai seorang istri para nabi berarti dia tahu pekerjaan suaminya dan dia ada di sana bersama-sama dengan suaminya. Dia bukan orang yang tidak percaya, dia orang yang percaya kepada Tuhan dan dia orang yang hidup di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan dia orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang terjadi adalah suaminya meninggal. Dia datang pada posisi di mana sampai dia kehilangan pegangan karena suaminya meninggal. Dan dia diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup sampai akhirnya pada titik di mana dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan penagih utang datang untuk menagih utang. Dan kalau tidak bisa dibayar berarti pada zaman itu mereka harus mengambil keluarga, generasi selanjutnya, anak-anak untuk ditawan, untuk dijadikan budak, untuk ditawan sampai nanti bisa ditebus ketika mereka bisa menyelesaikan utang. Itu yang terjadi pada zaman itu. Jadi perempuan ini datang kepada Nabi Allah, kepada Elisa, dan dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Dia katakan, ini kondisi saya. Lalu Elisa katakan, apa yang ada padamu? Dia bilang, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang lain kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah buli-buli berisi minyak yang dimiliki oleh wanita ini. Nah, sekarang antara penagih hutang dan wanita ini ada satu hal, ada satu kepunyaan dari wanita ini yang sangat berharga, yang bisa menyelamatkan dia. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, ada buli-buli berisi minyak. Kita tahu bahwa minyak dalam Alkitab itu menggambarkan, berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang pengurapan, berbicara tentang kehadiran kuasa Allah yang sempurna, pengurapan Allah, Roh Kudus, pribadi Allah itu. Minyak berbicara tentang pengurapan, minyak berbicara tentang Roh Kudus. Dan ibu ini harus ada
sampai di posisi di mana dia tidak punya apa-apa kecuali satu hal yang paling berharga yang akan menjadi terobosan bagi kehidupannya. Kadang-kadang Tuhan membawa kita untuk ada pada situasi di mana dalam kehidupan kita harus ada di situasi itu. Sampai kita menyadari bahwa ada satu hal yang terlalu berharga. Tuhan harus mengambil yang lain. Tuhan harus mengambil hal-hal yang kita andalkan. Suami Nyai adalah tempat dia bersandar. Pegangan kehidupannya tidak ada lagi. Dan sampai dia pada posisi di mana dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi ada satu hal yang menyelamatkan ibu ini. Demikian juga kehidupan kita. Ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak yang kita punya. Yang hari-hari ini hati-hati karena ada banyak yang mengandalkan hal-hal itu dan bukan fokus kepada satu hal yang paling penting yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya, yaitu minyak. Gereja Tuhan pun demikian. Ada banyak gereja Tuhan, terlalu banyak hal-hal yang indah yang mereka miliki sampai mereka lupa bahwa ada salah satu hal yang sangat penting dalam gereja yang akan membuat gereja bertindak dan membuat gereja bisa menerobos kegelapan dan menyelamatkan jiwa-jiwa, yaitu minyak yang adalah pengurapan. Tapi yang terjadi adalah kita fokus kepada hal-hal lain karena kita miliki hal-hal itu dan kita lupa bahwa ada sebuah buli-buli berisi minyak yang terlalu penting dalam hidup kita yang harus kita fokus. Tapi yang terjadi adalah kita fokus kepada hal-hal yang lain. Tapi Tuhan mau supaya kita fokus kepada minyak itu. Dan Dia punya cara untuk membuat kita harus kembali hidup dalam pengurapan. Yang terjadi di sini, janda ini tidak punya apa-apa, hanya minyak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, minyak adalah kunci. Minyak adalah jawaban. Minyak adalah jalan keluar. Minyak adalah segala-galanya. Minyak akan menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya sebagai orang-orang yang percaya, kita semua punya minyak. Amin. Kita semua punya minyak. Ada minyak di dalam kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kadar minyak itu? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada masalah dengan pengurapan. Tidak ada masalah dengan minyak. Yang jadi persoalannya supaya minyak itu bisa dicurahkan membutuhkan bejana. Minyak agar bisa dicurahkan membutuhkan bejana. Dicurahkan sampai penuh membutuhkan bejana. Tidak ada bejana, minyak tidak bisa dicurahkan. Amin. Harus ada bejana baru minyak dicurahkan. Tidak ada bejana, minyak tidak dicurahkan. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah bejana. Sekali lagi yang dibutuhkan di sini, di situasi yang dihadapi oleh wanita ini, bahkan di situasi hari-hari ini yang kita jalani di kota Jayapura, di Papua, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang dibutuhkan adalah bejana. Pengurapan tidak pernah berubah dari Kejadian sampai Wahyu. Minyak tidak pernah habis dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya membutuhkan supaya minyak itu bisa dicurahkan, dia butuh bejana. Dan kalau kita perhatikan di sini kuantiti atau kualitas dari minyak yang dicurahkan itu ditentukan dengan berapa banyak bejana yang disiapkan. Amin. Elisa bilang, pergi ambil bejana. Dalam bahasa Inggris bilang pinjam. Pinjam bejana. Jangan hanya satu, tapi lebih dari satu. Ini berbicara tentang kalau kita mau menerima semua yang penuh, semua yang sempurna dari Tuhan, kita harus mempersembahkan seluruhnya. Tapi yang terjadi karena kita hanya persembahkan sebagian, minyak tidak bisa terisi dengan penuh. Bapak Ibu, kuasanya tidak pernah berubah. Pengurapan itu tersedia. Roh Kudus sekarang sedang bekerja. Pengurapan tersedia, minyak tersedia dengan kadar dan batas yang manusia tidak bisa gambarkan dengan kata-kata kalau kemuliaan dan kuasa Tuhan hadir. Tapi membutuhkan bejana.
Dalam perjanjian lama, Tuhan pakai bejana-bejana. Dia tidak turun ke dalam dunia setelah Adam jatuh dalam dosa, tapi dia pakai bejana untuk melaksanakan kehendaknya. Dia pakai Nuh, dia pakai Abraham, dia pakai Musa, dia pakai Daud, dia pakai Yusuf, dan masih banyak tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Dia cari bejana yang takut akan dia, dan lewat bejana-bejana itu dia curahkan urapannya, dan dia pakai mereka untuk melaksanakan kehendak kerajaan sorga di bumi. Itu terjadi di perjanjian lama. Dan yang kita tahu bahwa yang terjadi di perjanjian lama tidak semua orang. Amin. Hanya orang-orang tertentu. Tidak semua orang menerima pengurapan. Tidak semua orang menerima kehadiran Allah Roh Kudus di dalam mereka. Roh Kudus, pengurapan yang ada di perjanjian lama itulah Roh Kudus yang kita alami dan kita nikmati di perjanjian baru. Tapi tidak kepada semua orang di dalam perjanjian lama. Yang terjadi, Tuhan tidak berhenti karena dia punya rencana yang luar biasa untuk seluruh dunia, untuk manusia. Masuk dalam perjanjian baru, kita lihat bagaimana untuk melaksanakan visi dan misi kerajaan Allah, kehendak Allah di muka bumi. Dia cari bejana dan dia temukan sebuah bejana, namanya Maria. Dia harus menjelma menjadi manusia, tapi dia harus menemukan bejana. Yesus dikandung oleh pengurapan. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, minyak itu. Dan dia mencari bejana yang tersedia, bejana yang empty atau kosong. Tidak ada isi di dalam. Bersih, kosong, dan tersedia. Dan Tuhan pakai Maria mengandung pengurapan. Makanya kita tidak sembah Maria karena dia hanya bejana. Amin. Yang kita sembah adalah dia yang ada di dalam bejana itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengurapan minyak mau dicurahkan, tapi membutuhkan bejana. Kalau saya bilang, bisa tolong kasih saya teh panas. Kita semua jemaat ini tukang minum teh toh, yang di rumah kita suka minum teh panas. Ada tepa. Kira-kira kita ke sana langsung kasih keluar kah? Kita butuh wadah. Kita butuh bejana untuk mengisinya. Supaya teh itu bisa dicurahkan, kita bisa menikmati. Tanpa bejana kita tidak bisa nikmati teh. Kira-kira taruh tangan pada teh panas bisa? Teh namanya saja teh panas. Tidak bisa. Ini ada contoh mangkok cangkir yang biasa kita pakai untuk isi teh. Kalau selesai ibadah kita minum teh panas, atau ibadah-ibadah lain kita minum teh panas. Kita mau minum teh panas, kita tidak ke sana langsung ambil teh taruh di tangan, betul? Tapi kita butuh wadah. Kita butuh bejana untuk mengisinya. Nah, saat saya memegang ini hanya sebuah kertas yang dibuat jadi seperti cangkir yang tidak punya nilai. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai sama sekali. Tapi ketika saya isi teh panas, kertas yang tidak ada nilai ini punya nilai. Apa di dalamnya? Teh panas yang bisa kita nikmati. Tanpa teh panas hanya kertas kosong. Tapi dengan teh panas, wadah ini punya nilai. Demikian juga dengan pengurapan. Tanpa minyak, kita hanya kosong. Kita tidak punya nilai, kita tidak punya apa-apa. Tapi minyak membuat kita bernilai dan membuat kita punya fungsi. Amin. Wadah ini tidak bernilai. Isi teh panas bernilai. Yang pertama, kedua, berfungsi. Untuk apa? Jadi wadah untuk bisa kita nikmati. Tidak hanya satu orang yang nikmati, seluruh jemaat Shekina, dari Bapak Gembala, Mama Gembala, semua kita nikmati teh panas. Dan ada yang biasa kita bilang ande teh pase. Tidak hanya satu gelas, kita minta 2-3 gelas karena betapa nikmatnya. Itulah gambaran kita. Bapak Ibu, Yesus waktu dia ada di muka bumi,
Filipi pasal 1 ayat 16 bilang segala kepenuhan Allah ada di dalam dia. Dia dalam tubuh manusia, tubuh jasmani, tapi segala kepenuhan Allah ada dalam dia. Artinya pengurapan di dalam dia, minyak di dalam dia, dia berjalan di dalam dia ada Roh Kudus. Makanya orang jamah jubahnya saja langsung sembuh. Bukan hanya wanita, tapi ada beberapa orang yang menjamah jubahnya langsung sembuh. Yesus menjadi teladan. Tadi saya angkat satu contoh Maria, ada contoh-contoh banyak yang lain. Maria mengandung. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ibu-ibu yang mengandung, kalau kita hamil itu pasti kita berbeda dari yang lain. Betul? Secara fisik perut besar, kita tidak sembarang makan, kita tidak sembarang minum, kita jalan hati-hati, betul tidak? Seorang wanita yang hamil, dia berbeda dari yang lain. Berbeda dari wanita-wanita yang lain. Amin. Anak-anak Tuhan yang mengandung pengurapan juga akan berbeda dari semua yang lain. Fisikmu akan terlihat berbeda. Karena engkau tidak makan sembarang, tidak minum sembarang, jalan hati-hati karena engkau sedang mengandung pengurapan di dalam engkau. Dan pengurapan itu akan lahir. Allah mau membuat hal-hal yang luar biasa, tapi dia butuh bejana. Tidak ada masalah dengan minyak, dan iblis takut dengan minyak. Iblis tidak bisa merusak minyak, amin. Iblis tidak bisa merusak pengurapan. Makanya yang dia buat adalah dia harus merusak bejana. Dia harus rusak bejana. Caranya bagaimana? Dia kasih hancur bejana. Karena kalau tidak ada bejana, tidak ada minyak yang turun. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Iblis sedang berusaha merusak bejana-bejana. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua, iblis dengan segala strateginya berupaya merusak bejana. Di Amerika itu aborsi tertinggi. Dan itu legal. Diizinkan pemerintah. Cara kerja iblis, saya bunuh bejana. Minyak tidak bisa dicurahkan. Jadi untuk minyak dicurahkan membutuhkan bejana. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat wanita ini pergi. Dia mengumpulkan, atau di bahasa Inggris bilang dia meminjam bejana-bejana. Lalu Elisa bilang bawa pulang bejana-bejana itu. Masuklah ke dalam rumah, tutup pintu. Tutup pintu, lalu mulai menuang minyak yang tadi dalam buli-buli itu, dituang ke dalam bejana. Tidak dikasih tahu berapa banyak bejana yang didapatkan atau yang diambil oleh wanita ini. Tapi apa yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang tadi kita baca tentang wanita ini? Setelah mendengar petunjuk dari Elisa, dia pergi. Itu bicara tentang ketaatan. Ketaat untuk mengalami pengurapan dan kepenuhan Allah. Tidak bisa kita tidak taat. Kalau wanita ini tidak pergi kumpul bejana, tidak ada minyak. Kalau wanita ini tidak melakukan seperti yang Elisa bilang, tidak terjadi ketersediaan dalam rumahnya, bahkan sampai lebih untuk dia nikmati bersama anak-anaknya. Kalau wanita ini tidak pergi ambil bejana, maka yang terjadi adalah iblis akan datang dan penagih hutang akan datang dan menawan kedua anaknya. Tapi dia taat kepada petunjuk dari Tuhan lewat nabinya, lewat hambanya Elisa. Dia pergi kumpul bejana-bejana yang kosong, lalu dia bawa pulang. Sampai itu dia masuk dalam rumah, tutup pintu, lalu anak-anaknya mendekatkan bejana itu ke sumber dari minyak. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau mengalami dan menikmati kuasa mujizat kesembuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi banyak kali dari kita tidak mau taat.
Yang kita bisa lihat dari sini bawa bejana, bawa hidup kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang tutup pintu. Untuk mengalami pengurapan harus ada pemisahan. Kalau kita masuk dalam rumah, kita tutup pintu, tujuannya apa? Kita tidak mau terhubung dengan situasi di luar. Kita tidak mau terhubung dengan hal-hal di luar. Kita mau aman di dalam. Kita tidak mau berhubungan dengan yang ada di luar. Itu tujuan kita tutup pintu rumah. Ayat ini bilang masuk dalam rumah dan tutup pintu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mau mengalami pengurapan Tuhan, minyak itu dicurahkan dalam bejana kehidupan kita sampai sempurna. Yang pertama, taat. Bawa bejana hidupmu dekat kepada Tuhan. Yang kedua, tutup pintu. Tutup. Hidup ini harus ada pemisahan. Kita berbeda. Orang-orang yang ada di hadirat Tuhan mengalami pengurapan dengan luar biasa. Orang-orang yang hidup dalam firman, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang duduk di kaki Tuhan mengalami pengurapan yang luar biasa. Mereka memisahkan diri. Ya, kita masih hidup di dalam dunia. Tapi kita tidak harus menjadi seperti orang-orang dalam dunia. Kita berbeda. Untuk mengalami pengurapan itu, mengalami minyak yang sempurna, bawa bejana kepada Tuhan dan tutup pintu. Pemisahan harus terjadi. Dekatkan bejana. Ayat itu bilang bejana sudah diisi, lalu dipisahkan, lalu dekatkan bejana yang lain. Kata dekatkan ini waktu saya baca langsung muncul. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu mendapat semuanya. Jadi dekatkan bejana kepada sumber itu minyak, supaya diisi dengan penuh. Bagaimana kalau kita mendekatkan bejana? Berarti posisi kita harus meninggalkan semua. Harus memberi waktu untuk kita benar-benar ada di hadirat Tuhan, berdoa, baca firman, berpuasa. Kita membawa diri kita tidak terganggu dari semua yang datang dari dunia. Kita fokuskan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang membayar harga seperti ini, pengurapan mengalir dengan sempurna. Karena mereka ada dekat dengan sumber dari minyak itu. Dan minyak itu tinggal dituangkan. Dituangkan dan mereka berjalan mengandung pengurapan. Dan mereka berbeda. Mereka tidak sama. Mereka hati-hati dalam segala yang mereka lakukan, karena mereka menjaga pengurapan yang berharga yang sedang mereka kandung. Sebagai wanita, kita jalan mengandung, kita jaga, kita tahu yang ada dalam rahim ini berharga sekali. Tidak sebarang. Demikian juga kalau kita mau pengurapan tetap ada dalam kita, kita jaga. Kita jalan, kita hati-hati karena ada pengurapan yang sedang ada di dalam kita. Dan itu harus kita jaga. Jadi tidak bisa terlepas dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu kunci, membuka segala-galanya. Membuka surga bagi kita. Dan dalam ayat yang kita baca ini secara khusus, membuka pengurapan bagi kita. Minyak itu akan mengalir. Minyak itu akan terus mengalir. Dan kita akan berjalan dalam pengurapan. Dan pengurapan itu akan membuat kita berbeda. Dan kalau kita mengandung pengurapan, kita berjalan dalam pengurapan, iblis dia tidak bisa usik kita. Karena minyak urapan itu akan membuat dia lari tunggang langgang. Dia lari tinggalkan kita. Dia berupaya tapi dia tidak bisa ganggu kita. Karena yang jaga kita adalah pengurapan. Tapi kalau tidak ada minyak dalam wadah ini, dengan mudah dia hancurkan, dengan mudah dia binasakan, dengan mudah dia porak-porandakan bejana hidup kita. Tetapi kalau ada pengurapan di dalamnya, dia tidak mudah untuk menghancurkan kita. Karena pengurapan itu melindungi kita. Minyak itu melindungi kita. Minyak itu membela kita. Minyak itu menjaga kita. Minyak itu memberkati kita. Minyak itu menyediakan makan minum pakai kita. Minyak itu menyembuhkan kita. Minyak itu memulihkan keluarga, suami, istri, anak-anak kita. Minyak itu menyediakan pekerjaan buat kita. Minyak itu memulihkan hubungan-hubungan yang retak dan hancur. Minyak itu memulihkan hubungan keluarga yang hancur. Minyak itu membuat damai sejahtera dan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia
Tapi yang diberikan oleh minyak itu kepada kita dan itu berbeda. Betapa luar biasanya minyak itu, dan minyak itu tidak terbatas. Untuk kita mengalaminya, mari harus ada bejana yang bersedia. Harus ada bejana yang siap, harus ada bejana yang kosong dan bersih, harus ada bejana yang siap untuk diisi dengan sampai penuh, harus ada bejana yang taat kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah berdiam. Kalau kita lihat peristiwa Tuhan Yesus, dia datang ke dunia, dia melayani. Luar biasa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan karena dia berjalan dalam pengurapan. Dan iblis tidak suka sekali. Mungkin iblis berpikir, ini satu pribadi ini nih, dia membebaskan orang-orang yang saya ikat, orang-orang yang saya tawan dia bebaskan. Dan itu membuat iblis terganggu, lalu dia pikir bagaimana caranya supaya menghentikan ini. Dia tahu dia tidak bisa lawan pengurapan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dia masih dalam tubuh jasmani, tapi dia tidak bisa lawan pengurapan yang ada dalam Tuhan Yesus. Maka dia berpikir, saya harus hancurkan bejana. Saya harus hancurkan Yesus. Dan dia pikir dengan cara itu. Kita tahu, ya Yesus, wadah bejananya dihancurkan, disalibkan. Salib sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan iblis berpikir, saya menang. Bejana sudah hancur. Tidak ada pengurapan lagi. Tidak ada minyak lagi. Yesus tidak bisa bebaskan orang-orang lagi. Yesus tidak bisa bebaskan dan sembuhkan orang-orang lagi. Dia tidak bisa membawa orang-orang lagi datang kepada terang itu. Dan dia pikir dia sudah menang. Yesus yang adalah tubuh diremukkan. Tapi Kristus yang diurapi, artinya dia tidak mati. Amin. Waktu di kayu salib, Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Dia tidak bilang, saya selesai. Tidak. Dia bilang, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Pekerjaan penebusan, pekerjaan pembersihan bejana oleh darahnya yang kudus. Kata apa? Dia berencana untuk hidup di dalam bejana-bejana itu. Dia mau hidup di dalam bejana-bejana itu. Tapi dia harus lakukan satu hal. Bejana-bejana ini tidak layak. Minyak tidak bisa dicurahkan. Makanya tadi saya bilang perjanjian lama hanya orang-orang tertentu. Tapi Yesus dengan darahnya menguduskan setiap bejana setelah perjanjian baru. Karena apa? Dia bilang, aku akan turun dan hidup di dalam bejana-bejana itu. Tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang yang datang dan percaya kepada dia, memberi hidup kepada Tuhan Yesus, maka dia datang dan tinggal di dalam orang itu melalui Roh Kudus, pengurapan itu. Makanya dia bilang, sudah selesai Tuhan. Harga sudah saya bayar. Bejana-bejana itu sudah saya beli. Mereka milik saya. Sudah selesai. Sudah selesai Tuhan. Dan tubuhnya yang jasmani itu ditaruh di dalam kubur. Tapi Kristus yang diurapi itu, yang adalah roh itu turun ke dunia orang mati, kata firman Tuhan. Dan apa? Membebaskan semua yang tertawan. Bejana-bejana yang tertawan turun ke dalam dunia orang mati. Dan apa? Ambil kunci kerajaan maut dari tangan setan. Maut di manakah kemenanganmu? Maut di manakah sengatmu? Kata firman Tuhan. Yesus bilang, kasih kunci ke saya. Kau tidak punya wewenang dan otoritas lagi. Dan dia ambil kunci itu. Bapak Ibu, ada pengurapan di dalam engkau, maut tidak akan menahan engkau. Sekalipun sudah ada di dalam liang kubur, tertutup dengan tanah, tertutup dengan semen dan batu-batu, tetapi ketika sangkakala Allah berbunyi dan suara Yesus berkumandang, maka pengurapan yang ada dalam tubuh yang fana itu akan membuat tubuh fana itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan bangkit menerobos segala kubur, segala batu-batu. Iblis sudah kalah. Dan dia tahu hari-hari ini
Dia tidak bisa usik minyak. Dia tidak bisa usik pengurapan. Makanya dia berusaha hancurkan bejana. Ada banyak anak-anak muda memberi dirinya, memberi bejana hidupnya dirusakkan dan dihancurkan oleh iblis. Sehingga minyak itu sulit untuk dituang. Tuhan butuh bejana hari-hari ini. Roh Kudus tidak di dunia memberitakan Injil. Dia butuh bejana untuk beritakan Injil. Roh Kudus tidak di dunia untuk memuji Tuhan. Dia butuh bejana untuk memuji Tuhan. Dan dia akan hadir dengan sempurna dalam bejana yang selalu ada dekat dengan dia. Minyak itu akan dituang penuh, dipisahkan. Bahasa Inggris bilang, di situ dibilang diangkat, bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris dipisahkan. Engkau akan dikhususkan untuk rumah Allah. Engkau akan dikhususkan untuk pekerjaan kerajaan Allah. Engkau akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk berjalan di muka bumi ini dan membawa pengurapan bersamamu. Dan pengurapan itu pasti punya efek untuk semua orang. Punya pengaruh kepada semua orang. Orang-orang yang jalan dalam pengurapan akan berbeda. Seperti tadi saya katakan, pengurapan itu akan membuat orang banyak datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari di hari-hari terakhir ini, darahnya telah melayakkan kita. Tidak ada lagi penumpahan darah domba jantan, darah domba seperti yang ada dalam perjanjian lama. Satu kali untuk selama-lamanya dia telah bersihkan engkau dan saya. Karena dia mau untuk hadir dan hidup di dalam engkau dan saya. Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, pemegang kendali segala sesuatu, pemilik nafas hidup ini, dia yang berkuasa, yang ajaib dan perkasa itu, dia mau tinggal di dalam kita. Luar biasa. Bapak Gembala biasa kasih ilustrasi, presiden kalau datang tinggal di kita rumah kira-kira bagaimana? Oh, tidak ada kekurangan makan. Penjagaan ketat berlapis-lapis. Semua tersedia. Betul? Apa yang kurang kalau presiden ada? Itu presiden dunia. Ini raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang perkasa dan ajaib. Yang pegang tidak hanya planet bumi saja, tapi semua planet-planet. Galaksi ada dalam genggamannya. Karena dia yang menjadikan. Kita hanya sangat kecil di matanya. Tapi yang sangat kecil ini, Allah yang besar ini mau datang. Dan dia mau berdiam di dalam kita. Itu luar biasa. Dan kalau dia berdiam di dalam kita, kita akan jadi bom yang meledak. Yang punya bom kalau meledak itu luar biasa. Tapi meledak dalam pengertian yang baik. Kuasa itu bersama-sama dengan kita. Pengurapan itu bersama-sama dengan kita. Jadi hanya pengurapan yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, maukah kita menjadi bejana yang bersedia? Ada banyak bejana, tapi sedikit yang bersedia. Maukah menjadi bejana dan mau membawa bejana hidup itu dekat dengan Tuhan? Ada banyak bejana, tapi hanya sedikit yang mau dekat dengan Tuhan. Dan maukah engkau menutup pintu, memisahkan diri, supaya tidak ada gangguan apapun dan pengurapan itu dituangkan dalam bejana itu. Dituangkan ketika penuh engkau dipisahkan untuk kerajaan Allah. Penuh engkau dipisahkan untuk kerajaan Allah. Penuh dan terus menjaga pengurapan itu. Menjaganya dengan tetap membawa hidup terpisah dari semua yang jahat. Ada harga yang harus dibayar untuk mengalami minyak yang penuh dalam bejana kita. Kita tidak temukan minyak dicurahkan di di bioskop-bioskop. Kita tidak temukan minyak dicurahkan di bar-bar. Minyak dicurahkan ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika pintu ditutup. Ketika kita mengalihkan fokus hanya kepada Tuhan. Ketika kita meninggalkan semua yang lain. Dan kita mencari wajahnya. Ayat firman itu sangat menarik. 2 Tawarik 7 ayat 14-16. Dan umatku yang atasnya namaku disebut
merendahkan diri. Jadilah bejana yang merendahkan diri. Berdoa, jadilah bejana yang berdoa. Mencari wajahku, jadilah bejana yang mencari wajah Tuhan. Serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadilah bejana yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, kata firman Tuhan. Aku akan mengampuni mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Ayat selanjutnya itu ayat yang luar biasa buat saya. Ayat 15, tadi ayat 14, ayat 15 bilang, sekarang mataku terbuka dan telingaku memberi perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan bejana ini, rumah ini, supaya namaku tinggal di situ. Maka mataku dan hatiku akan ada di bejana itu, kata firman Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Tapi sebelum itu terjadi ayat 14 kuncinya. Harus ada harga yang kita bayar kalau mau mata dan hati Tuhan tinggal di dalam kita sepanjang masa. Pengurapan itu tinggal di dalam kita sepanjang masa. Sampai dia bawa kita bertemu dengan dia di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya pagi hari ini buat kita semua. Mari bapak-bapak, ibu-ibu jemaat Cikina yang ada di rumah, saya berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar membawa kita di hari-hari terakhir. Ada banyak yang kita punya, tapi ada satu yang paling penting dan yang paling berharga untuk jaminan hidup di muka bumi ini dan jaminan hidup di kekekalan, yaitu minyak. Minyak tidak bisa dirusakkan oleh yang jahat. Minyak itu adalah Roh Kudus dan pengurapan. Minyak tidak bisa diganggu oleh apapun. Dan minyak itu membutuhkan bejana supaya bisa diisi. Dia mencari hari-hari terakhir ini. Roh Kudus tidak ada di muka bumi dan membesarkan generasi kita, tapi dia mencari ibu-ibu yang punya bejana yang siap untuk dia pakai membesarkan generasi yang takut akan Tuhan, untuk kandungannya melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Roh Kudus tidak hadir dengan ini, tidak hadir secara fisik di muka bumi untuk menyembuhkan, tapi dia menjadi bejana di mana dia bisa menyalurkan kuasa kesembuhan. Tapi dia butuh bejana. Roh Kudus tidak berkhotbah di muka bumi, tapi dia mencari bejana di mana lebih lewat mulut itu bisa dia pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia bisa pakai untuk memberitakan kabar kesukaan. Dia bisa pakai untuk mengusir setan-setan. Dia bisa pakai untuk melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat setiap orang yang ada di muka bumi. Dia lakukan itu melalui bejana. Maukah engkau menjadi bejana itu? Maukah engkau mengandung pengurapan Tuhan dan berjalan dalam pengurapan itu dan melahirkan pengurapan itu, melahirkan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Bawa bejana hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua. Berserah kepada Tuhan semua yang ada di rumah. Hari-hari ini bukan waktunya untuk kita mau santai-santai lagi. Mari fokus kepada minyak yang ada di puli-puli, minyak yang ada di dalam engkau dan saya. Jangan lihat yang lain, karena minyak itu lebih dari cukup untuk menghadirkan semua yang lain. Amin. Tuhan memberkati.